Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktri Parwanti, NIM 220901111106, dari jurusan akuntansi, kelas H mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran operasional. Langsung saja saya tampilkan Excel-nya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 penyusunan anggaran operasional, yaitu penyusunan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead. Langsung saja, yang pertama itu ada penyusunan anggaran penjualan, di mana pada soal yang diminta itu adalah susunlah anggaran penjualan untuk 3 bulan pertama di tahun depan. Perlihatkan pendapatan penjualan dan unit setiap bulannya dan secara keseluruhan selama triwulan pertama. Adapun informasi yang didapat pada soal pertama ini yaitu jumlah unit yang dianggarkan untuk dijual dalam 3 bulan pertama tahun depan, yaitu pada bulan Januari sebesar 41.000 unit, Februari 38.000 unit, Maret sebesar 50.000 unit, dan harga jual rata-rata untuk setiap drum adalah $35. Langsung saja anggaran penjualan pada tahun depan Patrick, yaitu jumlah unit yang akan dijual pada bulan Januari itu terdapat pada soal sebesar 41.000, Februari 38.000, Maret 50.000. Adapun triwulan pertama untuk jumlah unit yang akan dijual itu sebesar 129.000, di mana 129.000 ini didapat dari jumlah unit yang akan dijual pada bulan Januari ditambah Februari ditambah Maret menghasilkan triwulan pertama yaitu. Nah, selanjutnya itu ada harga jual per unit, di mana harga jual per unit pada bulan Januari dan Februari dan Maret itu sebesar $35 yang didapatkan dari soal, yaitu harga jual rata-rata untuk setiap drum. Adapun anggaran penjualan pada bulan Januari itu sebesar $1.435.000, di mana ini didapat dari jumlah unit yang akan dijual dikali dengan harga jual per unit, di mana Januari ini 41.000 dikali dengan $35 menghasilkan $1.435. Selanjutnya begitupun dengan Februari, di mana 38.000 dikali dengan $35. Begitupun dengan Maret, 50.000 dikali dengan $35 menghasilkan $1.750. Adapun triwulan pertama yang dihasilkan anggaran penjualannya itu sebesar $4.515.000. Selanjutnya itu adalah penyusunan anggaran produksi, di mana dalam penyusunan anggaran produksi ini diminta untuk menyusun anggaran produksi untuk triwulan pertama tahun tersebut. Perlihatkan jumlah drum yang harus diproduksi setiap bulannya juga selama triwulan tersebut. Nah, adapun informasi yang didapatkan dari soal penyusunan anggaran produksi ini, berdasarkan anggaran penjualan di atas, diketahui kebijakan perusahaan Petri sebesar 25% dari anggaran penjualan bulan berikutnya. Persediaan awal tahun ini sebesar 67 unit. Diperkirakan anggaran penjualan Januari adalah 41.000 unit. Langsung saja anggaran produksinya yaitu pada penjualan dalam unit ini sebesar pada bulan Januari itu terdapat
ribu, di mana penjualan dalam unit ini didapat dari soal, yaitu Januari sebesar 41.000, Februari sebesar 38.000, Maret sebesar 50.000, dan April sebesar 51.000. Adapun penjualan dalam unit 4 bulan pertama itu sebesar 180.000. Selanjutnya itu persediaan akhir yang diinginkan. Nah, pada persediaan akhir yang diinginkan ini pada bulan Januari itu sebesar 9.500. 9.500 ini didapat dari 38.000 dikali dengan 25% yang terdapat pada soal. Sedangkan pada bulan Februari itu total kebutuhan sedangkan pada bulan Februari itu persediaan akhir yang diinginkan itu sebesar 12.500, di mana 12.500 ini didapatkan dari 50.000 dikali dengan 25%. Begitupun dengan bulan Maret sebesar 12.750 didapat dari 51.000 51.000 dikali dengan 25%. Selanjutnya pada bulan April itu terdapat 10.250, di mana ini didapat dari 41.000 dikali dengan 25%. Selanjutnya itu total kebutuhan produksi. Total kebutuhan produksi pada bulan Januari itu sebesar 50.500, didapat dari jumlah antara penjualan dalam unit ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Nah, pada bulan Januari itu sebesar 50.500, Februari itu sebesar 50.500 juga, dan Maret itu sebesar 62.750, dan April sebesar 61.250. Adapun total kebutuhan produksi pada 4 bulan pertama yaitu sebesar 190.250. Selanjutnya, total kebutuhan produksi ini dikurangi dengan persediaan awal, di mana persediaan awal ini pada bulan Januari sebesar 6.700. 6.700 ini didapat dari soal, yaitu di mana di soal itu menyatakan persediaan awal tahun ini sebesar 67.000. Jadi persediaan awal pada bulan Januari itu sebesar 6.700. Di sini 6.700. Nah, pada bulan Februari itu sebesar 9.500. 9.500 ini didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan bulan Januari. Sedangkan bulan Maret ini sebesar 12.500 didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan bulan Februari. Begitupun dengan April 12.750 didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan di bulan Maret. Sedangkan persediaan awal 4 bulan pertama itu adalah 6.700, di mana 6.700 ini didapat dari persediaan awal yaitu pada bulan Januari. Nah, unit yang akan diproduksi selanjutnya itu adalah unit yang akan diproduksi, di mana unit yang akan diproduksi ini didapatkan dari total kebutuhan produksi dikurangi dengan persediaan awal. Pada bulan Januari itu unit yang akan diproduksi sebesar 43.800 dolar, di mana 43.800 dolar ini didapatkan dari total kebutuhan produksi bulan Januari sebesar 50.500 dikurangi dengan persediaan awal Januari 6.700, yaitu menghasilkan ini. Begitupun dengan Februari, yaitu 50.500 dikurangi 9.500 menghasilkan 41.000. Begitupun dengan seterusnya. Sehingga unit yang akan diproduksi pada bulan Januari itu sebesar 43.800, Februari itu 41.000 dolar, dan Maret itu
$40.250.000. April itu sebesar $48.500. Dan untuk 4 bulan pertama itu unit yang akan diproduksi sebesar $183.550.000. Nah, selanjutnya itu penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Di mana di sini eh, informasi yang didapatkan itu adalah Petri INC eh, laru, membuat larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Rencana produksi dalam unit 3 bulan pertama adalah Januari sebesar 43.800, Februari 41.000, Maret 50.250. Setiap drum membutuhkan 5,5 galon bahan kimia dan satu drum plastik eh, satu dalam plastik. Kebijakan perusahaan mensyaratkan bahwa persediaan akhir bahan baku setiap bulannya sebesar 15% dari kebutuhan produksi bulan depan. Kebijakan tersebut dipenuhi untuk persediaan bahan baku akhir bulan Desember bulan lalu. Biaya satu galon bahan kimia adalah sebesar 2 $2. Biaya satu bulan drum adalah $1,60. Catatan, buatlah semua jumlah unit ke dalam unit terdekat. Buatlah semua nilai dolar ke dalam dolar terdekat. Nah, pada penyusunan anggaran pembelian bahan baku langsung ini, eh, persediaan akhir bahan kimia Januari itu sebesar 36 $135.000, di mana $36.135 ini didapatkan dari 0,15 dikali 43.800 unit dikali 5,5 galon, di mana ini 5,5 galon ini didapat dari soal. Begitupun dengan persediaan akhir pada bahan kimia Februari. Pada persediaan akhir dam Januari itu eh, tinggal 0,15% dikali 43.800 unit dikali satu drum plastik, di mana 43.800 ini didapatkan dari soal yaitu pada bulan Januari, dan satu drum ini didapatkan juga dari soal, sehingga persediaan akhir drum Januari itu sebesar 6.570, dan persediaan akhir drum Februari itu sebesar 6.150. Selanjutnya pada penyusunan anggaran pembelian bahan baku langsung ini diminta untuk susunlah anggaran pembelian bahan baku langsung untuk bahan kimia bulan Januari dan Februari. Nah, pada eh, anggaran bahan kimia ini, anggaran bahan baku langsungnya itu yang pertama ada unit yang akan diproduksi. Nah, unit yang akan diproduksi pada bulan Januari itu sebesar 43.800 yang didapatkan dari soal. Februari itu 41.000, Maret 50.250. Adapun jumlah unit yang akan diproduksi pada triwulan pertama yaitu sebesar 135.050. Berikutnya adalah bahan baku langsung per unit, di mana bahan baku langsung per unit ini didapat dari soal yang menyatakan bahwa setiap drum membutuhkan 5,5 galon bahan kimia. Jadi eh, ba- unit yang jadi bahan baku langsung per unit itu sebesar 5,5, di mana selanjutnya itu kita kita kalikan antara unit yang akan diproduksi dikalikan bahan baku langsung per unit, menghasilkan kebutuhan bahan untuk produksi.
di mana kebutuhan bahan untuk produksi di bulan Januari ini sebesar 240.900 didapatkan dari 43.800 dikali 5,5. Nah, begitupun dengan Februari, 41.000 dikali dengan 5,5 menghasilkan 225.500. Maret itu 50.250 dikali 5,5 menghasilkan 276.375. Sehingga kebutuhan bahan untuk produksi pada triwulan pertama itu sebesar 742.775. Selanjutnya itu adalah persediaan akhir yang diinginkan, di mana persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Januari itu sebesar 33.825, di mana 33.825 ini didapatkan dari eh, eh, dari kebutuhan bahan untuk produksi pada bulan Februari 225.500 dikalikan dengan 15% yang terdapat pada soal yang menyatakan eh, bahwa persediaan akhir bahan baku setiap bulannya sebesar 15% dari kebutuhan produksi bulan depan. Nah, eh, jadi pesanan akhir yang diinginkan pada bulan Januari itu sebesar 33.825, di mana ini didapatkan tadi, yaitu dari 225.500 dikalikan dengan 15%. Sedangkan pada bulan Februari ini sebesar 41.456 didapatkan dari eh, didapatkan dari 27.276.375 dikali dengan 15%. Begitupun juga dengan pada bulan Maret itu sebesar 36.135, di mana ini didapatkan dari kebutuhan bahan untuk produksi bulan Januari dikalikan dengan 15%. Adapun Adapun persediaan akhir yang diinginkan pada triwulan pertama yaitu sebesar 36.135. Selanjutnya adalah total kebutuhan, di mana total kebutuhan ini didapatkan dari kebutuhan bahan untuk produksi ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Nah, pada total kebutuhan bulan Januari itu sebesar 274.725 ribu dolar didapatkan dari 249.900 ditambah 33.825. Begitupun dengan Februari yaitu 225.500 ditambah 41.456 menghasilkan 266.956. Pada bulan Maret itu sejumlah 312.510 dan total kebutuhan pada triwulan pertama yaitu sebesar 778.910. Selanjutnya itu total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal, di mana persediaan awal pada bulan Januari ini didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan bulan Maret. Sedangkan persediaan awal pada bulan Februari ini didapatkan didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan bulan Januari. Begitupun dengan persediaan awal bulan Maret didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Februari.
Jadi persediaan awal pada triwulan pertama itu sebesar 36.135. Selanjutnya itu adalah bahan baku langsung yang akan dibeli. Nah, bahan baku langsung yang akan dibeli ini didapatkan dari total kebutuhan dikurangi persediaan awal, di mana bahan baku langsung yang akan dibeli itu pada bulan Januari sebesar 234.590 didapatkan dari 274.725 dikurangi 36.135. Begitupun seterusnya dengan Februari dan Maret, sehingga pada bulan Februari itu mendapatkan bahan baku langsung yang akan dibeli itu sebesar 233.131. Maret sebesar 271.054. Jadi triwulan pertamanya itu sebesar 742.775.000 dolar. Adapun biaya berbahan kimia itu pada bulan Januari, Februari, Maret sebesar $2, di mana $2 ini didapatkan dari soal dolar didapatkan dari dolar ini. Eh, Biaya 1 galon bahan kimia adalah $2. Jadi cara mendapatkan eh, total biaya pembelian bahan kimia yaitu bahan baku langsung yang akan dibeli dikalikan dengan biaya per bahan kimia. Jadi total biaya pembelian bahan baku kimia pada bulan Januari itu sebesar 477.180.000 dolar, sedangkan Februari itu sebesar 466.262 ribu dolar. Maret sebesar 542.109 dolar. Dan triwulan pertama total biaya pembelian bahan baku kimia yaitu sebesar 1.485.550 dolar. Selanjutnya itu adalah anggaran drum, di mana unit yang akan diproduksi itu sama saja dengan unit yang akan diproduksi pada anggaran bahan kimia, yaitu yang didapatkan dari soal. Sedangkan pada anggaran drum ini bahan baku langsung per unitnya itu hanya dikali satu, karena di soal mengatakan bahwa eh, bahwa 1 drum plastik kebijakan perusahaan mensyaratkan bahwa persediaan akhir bahan baku hanya satu. Jadi kebutuhan bahan untuk produksi itu didapatkan dari unit yang akan diproduksi dikali dengan bahan baku langsung per unit, di mana kebutuhan bahan baku produksi pada bulan Januari itu sebesar 43.800, Februari itu 41.000, sedangkan Maret itu sebesar 50.250, di mana kebutuhan bahan baku produksi pada triwulan pertama itu sebesar 135.050 dolar. Selanjutnya itu kita mencari persediaan akhir yang diinginkan. Nah, pada persediaan akhir yang diinginkan ini sama saja tadi penjelasannya pada anggaran bahan kimia, di mana persediaan akhir yang diinginkan ini didapatkan didapatkan dari dikali dengan 15% menghasilkan 43.800. Sedangkan pada bulan eh menghasilkan 6.150. Sedangkan pada bulan Februari itu eh, persediaan akhir yang diinginkan itu sebesar 7.537. Dihasilkan dari
50.250 dikali dengan 15%. Begitupun dengan Maret, yaitu 6.570 dihasilkan dari 43.800 dikali dengan 15%. Jadi total persediaan akhir yang diinginkan pada triwulan pertama, yaitu pada anggaran DRAM, itu sebesar 6.570. Selanjutnya itu total kebutuhan. Nah, total kebutuhan ini didapatkan dari kebutuhan bahan untuk produksi ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Nah, total kebutuhannya itu pada bulan Januari sebesar 49.950, Februari sebesar 48.537, Maret 56.820 ribu dolar, sehingga sehingga total kebutuhan triwulan pertama itu sebesar 141.620 dolar. Nah, selanjutnya itu total kebutuhan itu dikurangi dengan persediaan awal, di mana persediaan awal pada bulan Januari ini didapatkan pada persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Maret. Begitupun dengan persediaan awal bulan Februari didapatkan dari persediaan akhir bulan Januari. Selanjutnya itu bahan baku langsung yang akan dibeli. Nah, bahan baku langsung yang akan dibeli ini didapatkan dari total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal, sehingga mendapatkan pada bulan Januari itu sebesar 43.380 dolar, sedangkan Februari itu sebesar 42.387 dolar, Maret itu sebesar 49.283 ribu dolar, sehingga total triwulan pertama untuk bahan baku langsung yang akan dibeli itu sebesar 135.050 dolar. Selanjutnya biaya per gram itu sebesar 1,60 dolar. Itu didapatkan juga dari soal, sehingga langsung saja bahan baku langsung yang akan dibeli dikali biaya per drum, menghasilkan total biaya pembelian drum eh, bulan pada bulan Januari itu sebesar 69.408 dolar. Bisa dilihat di sini. Terus total biaya bahan baku langsung itu eh, dari total biaya pembelian bahan kimia ditambah dengan total biaya pembelian drum. Selanjutnya itu penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, di mana terdapat informasi berdasarkan anggaran produksi di atas bahwa diperlukan 0,3 jam kebutuhan tenaga kerja untuk memproduksi satu unit drum larutan. Rata-rata biaya upah per jam adalah 18 dolar per jam. Nah, pada anggaran tenaga kerja langsung ini, untuk unit yang akan diproduksi itu pada Januari itu terdapat 43.800 dolar, Februari 41.000 dolar, Maret 50.250 dolar didapatkan dari soal, sehingga triwulan pertamanya itu unit yang akan diproduksi sebesar 135.050 dolar. Dan waktu tenaga kerja langsung per unit yaitu sebesar 0,3 jam yang didapatkan dari soal, sehingga total jam yang dibutuhkan itu didapatkan dari unit yang akan diproduksi dikali dengan waktu tenaga kerja langsung per unit, sehingga Januari dan Februari Maret itu didapatkan ini, sehingga total yang dibutuhkan pada triwulan pertama itu sebesar 4 4.515 ribu dolar. Sedangkan rata-rata upah per jam itu pada soal itu sebesar 18 dolar, di mana untuk mendapatkan total biaya tenaga kerja langsung itu didapatkan dari total jam yang dibutuhkan dikali dengan rata-rata upah per jam. Sehingga menghasilkan total biaya tenaga kerja langsung pada Januari itu sebesar 236.520 dolar, Februari itu 221.400 dolar, sedangkan Maret itu 271.350 dolar. Sehingga total biaya tenaga kerja langsung pada triwulan pertama itu sebesar 729.270 ribu dolar.
Selanjutnya adalah penyusunan anggaran overhead, di mana biaya overhead variabel untuk tenaga kerja sebesar 0,7 per jam dan biaya overhead tetap sebesar $2.750 per bulan. Nah, pada jam tenaga kerja langsung itu yang dibutuhkan itu terdapat pada soal Januari sebesar eh, 13.140, Februari itu 12.300, Maret $15.075, sehingga triwulan pertama itu sebesar 40.515.000 dolar. Adapun biaya overhead tenaga kerja per jamnya itu terdapat pada soal sebesar 0,70 dolar, sehingga overhead variabel yang dianggarkan itu didapatkan dari jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dikalikan dengan biaya overhead tenaga kerja per jam, sehingga mendapatkan overhead variabel yang dianggarkan itu pada triwulan pertama sebesar 283.605 dolar. Selanjutnya itu overhead tetap yang dianggarkan didapatkan dari soal juga, yaitu sebesar 2.750 dolar, di mana total biaya overhead ini didapatkan dari overhead variabel yang dianggarkan ditambah dengan overhead tetap yang dianggarkan, sehingga total biaya overhead pada bulan Januari sebesar 11.948.000, Februari itu sebesar 11.360.000, dan Maret itu sebesar 13.302,5 dolar. Sehingga triwulan pertama total biaya overhead-nya yang didapatkan itu 31.110,50 dolar. Mungkin itu saja presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.